Alhamdulillah, Alhamdulillah kita salam Rasulullah bil huda wa dinil haq. Liyusirahu ala kulli wala qalman mukibun. Asyhadu an la ilaha illallah wa ya'lamu wa innaka aduni wa tufi sudur. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah akhrajan nasa min zulumati ila nur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumi yub'atsun. Amma ba'd. Faya masyarakat usikum wa ya taqwa in faqad fajarun kafir. Masyarakat muslimin rahmatullah, bersyukur kepada Allah SWT yang akan memberikan keselamatan, kesehatan dan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Sholat serta kemuliaan serupa dilakukan pada Jumat kita olehnya Rasulullah SAW. Tapi semoga kali ini berjumpa kembali. Masalah mengenai Allah pada hari yang mulia ini juga harus pada jemaah sekalian untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan bawaan kita kepada Allah dengan semaksimal mungkin. Takwa dalam arti menjauhi segala larangan yang ditetapkan Allah SWT dan menjalankan perintah-perintahnya. Karena dengan bawaan setiap persoalan hidup yang kita alami akan ada jalan keluarnya dan akan ada pula rezeki yang datang kepada kita tanpa disangka-sangka. Bagaimana Allah berfirman dalam Quran Al-Baqarah ayat 2 dan 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Yang artinya, siapapun yang bertakwa pada Allah, dia akan mengarahkan bagian jalan keluar dan memberikannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Quran surat Al-Baqarah ayat ke-3-2. Maka dokumen yang dirahmati Allah SWT, beberapa waktu ini sering kita sekali mendengar kata berita dan kabar tentang perilaku yang terjadi di sekolah. Tentunya berita ini membuat kita sedih dan prihatin di hati masyarakat yang mengganggu kepercayaan terhadap pendidikan. Tentu dan harus digarisbawahi oleh jemaah sekalian bahwa tindakan tersebut merupakan perilaku umum dan tentu tidak semua sekolah di Indonesia dapat bisa menampakkan kondisinya. Masyarakat muslimin rahmatullah, dari peristiwa tersebut kita seharusnya perlu sadar bahwa bukan hanya di sekolah tindakan bullying ada. Ia bahkan terjadi di berbagai tempat dan instansi di negara kita, baik di pendidikan, perkantoran, dan lainnya. Hal tersebut membuat kita tersentuh ketika mendapati bahwa tindakan bullying yang terjadi di negara kita ini merupakan cerminan dari perilaku masyarakat kita sendiri. Itulah yang telah hilang dari kita, yaitu anak. Jelas sekali bagi kita tindakan bullying ataupun perundungan yang menyentak alam sadar bukan saja dampak psikologis yang tidak dihindarkan, bahkan hingga menghilangkan nyawa. Berapa banyak korban yang psikologinya terdampak akibat tindakan bullying. Hal tersebut tentunya dapat merusak masa depan si korban. Bagaimana tidak, pasca menerima tindakan bullying ini akan dirasakan pertama perasaan trauma dan depresi. Lebih-lebih apabila tidak ada orang di sekitarnya yang peduli. Bullying menjadi adalah perilaku agresif yang melibatkan berbagai perilaku, baik berupa kekerasan fisik seperti memukul,
menampar, menolak, menendang, dan membuat gerakan kasar lainnya. Atau kekerasan verbal seperti berzina, memanggil dengan panggilan menurut, menebar gosip, menuduh, dan sebagainya. Maupun psikologis seperti menunjukkan, mendapat sinis, mempermalukan di depan umum, dan sebagainya. Umumnya yang lebih senior, lebih kuat, dan bertanggung jawab lebih tinggi dari korban bully itu sendiri. Maka sholat Tuhan rahmatullah, dalam Quran setidaknya ada 3 istilah yang termasuk kategori bully. Ketiganya bukanlah cerminan dari sifat seorang yang beriman kepada Allah, dan sudah barang pasti ketiga hal tersebut dilarang. Allah SWT melarang perbuatan tersebut. Istilah pertama adalah istihza, artinya adalah memolok-olok. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quladzina amanu qalu amanna wa idza qalu la ya'tayatihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Yang artinya, dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, maka mereka mengatakan kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan sesungguhnya kami berpendirian dengan kamu.